Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Faik Razan dengan nomor NPM 20180111004, mahasiswa Fakultas Kedokteran Unila, Prodi Pendidikan Dokter. Di sini, saya dan kawan-kawan akan mempresentasikan tentang penulisan huruf kapital, huruf miring, dan huruf tebal. Oke, langsung saja ke PowerPoint. Di sini ada kata-kata dari Pramudia Anantatur, yaitu tanpa mempelajari bahasa sendiri pun orang takkan mengenal bangsanya sendiri. Tahu nggak maksudnya apa? Jadi maksudnya adalah tanpa orang tuh mempelajari bahasanya sendiri, bisa dibilang orang itu tidak mengenal bangsanya sendiri. Jadi kita tuh harus mempelajari bahasa sendiri agar kita mengenal bangsa kita sendiri. Lanjut, bab yang pertama adalah huruf kapital. Huruf kapital. Di sini ada beberapa contoh huruf kapital, yaitu yang pertama huruf kapital huruf pertama awal kalimat. Jadi contohnya adalah ayah pergi ke pasar. Nah, ini merupakan suatu kalimat nih, ayah pergi ke pasar. Dan huruf kapitalnya terdapat pada kata ayah di huruf A. Itu merupakan contoh dari huruf pertama awal kalimat. Yang kedua adalah huruf pertama unsur nama orang dan julukan. Contohnya Joko Widodo, huruf J dan huruf W dari kata Widodo. Yang kedua adalah Hasanuddin dari nama Hasanuddin di huruf H-nya nih kapital. Yang ketiga adalah ayam jantan dari timur, merupakan suatu julukan dari si Hasanuddin, yaitu huruf kapitalnya terdapat pada huruf A, J, dan T. Lanjutnya adalah awal kalimat dalam petikan langsung. Contohnya, adik bertanya, koma, tanda petik, kapan kita akan pergi ke sekolah, tanda tanya, tanda petik. Nah, di manakah huruf kalimatnya? Huruf kalimatnya terdapat pada kata kapan, karena itu merupakan awal kalimat dalam petikan langsung. Huruf K nih, teman-teman. Yang pertama, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dari setiap kata, nama Tuhan, nama agama, dan nama kitab suci, termasuk untuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Contohnya, Allah menyayangi semua hambanya. A pada Allah ditulis huruf kapital karena Allah merupakan nama Tuhan, dan nya, n padanya itu ditulis huruf kapital karena nya merujuk pada Tuhan. Lalu, agamaku Islam, kitabku Al-Quran. I pada Islam ditulis huruf kapital karena Islam merupakan nama agama, dan A pada Al-Quran ditulis huruf kapital karena Al-Quran merupakan nama kitab suci. Berikut penjelasan dari video sebelumnya mengenai penggunaan huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan, beserta contoh dari kalimatnya. Lalu selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, dan akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. Sebagai contoh, Raden Mas Wati Suryaningrat, R pada Raden, M pada Mas, ditulis huruf kapital, karena Raden Mas merupakan gelar keturunan. Lalu Insinyur Soekarno, I pada Insinyur, ditulis huruf kapital, karena Insinyur merupakan gelar akademik. Insinyur Soekarno, gelar akademik yang diikuti nama orang. Lalu selanjutnya Nabi Muhammad, N pada Nabi, ditulis huruf kapital karena Nabi merupakan gelar keagamaan. Berikut penjelasan dari video sebelumnya, yaitu penggunaan huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang, beserta contoh dari kalimatnya. Lalu selanjutnya huruf pertama yang digunakan sebagai kata sapaan untuk unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, jabatan, ataupun kepangkatan ditulis huruf kapital. Sebagai contoh, selamat malam dokter, D pada dokter ditulis huruf kapital karena dokter dalam kalimat tersebut itu untuk kata sapaan, gelar, profesi. Lalu, terima kasih jenderal, J pada jenderal itu ditulis huruf kapital karena jenderal di situ merujuk pada kata sapaan untuk gelar kehormatan. Berikut penjelasan dari video sebelumnya mengenai huruf kapital yang digunakan pada huruf pertama kata yang digunakan sebagai sapaan, seperti unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, nama jabatan, serta kepangkatan, beserta contoh. Penggunaan huruf kapital yang selanjutnya yaitu pada saat huruf pertama kata sapaan, seperti unsur gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, jabatan, profesi, dan kepangkatan. Contohnya adalah selamat pagi dokter. Dokter di sini itu digunakan sebagai kata sapaan dan dalam bentuk profesi. Maka dari itu huruf D-nya akan besar. Jadi selamat pagi dokter, selamat S-nya besar, lalu dokternya D-nya besar.
Selanjutnya yaitu penggunaan huruf kapital pada huruf pertama nama jabatan yang diikuti oleh nama orang, nama wilayah, dan nama instansi. Contohnya adalah Presiden Joko Widodo. Jadi P-nya itu besar, Joko Widodonya juga besar. Contoh lainnya juga Gubernur Jawa Barat. Jadi G-nya besar, J-nya besar, B-nya juga besar. Selanjutnya penggunaan huruf kapital untuk penulisan suku, bangsa, dan bahasa. Tapi di sini suku, bangsa, dan bahasanya itu ditulis huruf kecil, lalu nama dari suku, bangsa, dan bahasanya baru ditulis kapital. Contohnya adalah suku Betawi. Jadi suku Betawi ini S-nya kecil, B-nya besar. Contoh selanjutnya juga bahasa Indonesia. Jadi B-nya kecil, I-nya besar. Jadi suku, bangsa, dan bahasanya hurufnya kecil, lalu nama dari suku, bangsa, dan bahasanya huruf kapital. Kapital digunakan dalam huruf pertama peristiwa sejarah. Sebagai contoh, Konferensi Asia Afrika. K dalam konferensi ditulis kapital, A dalam Asia ditulis kapital, A dalam Afrika ditulis kapital. Dengan catatan, huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak dipakai sebagai nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital. Sebagai contoh, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Selanjutnya, huruf kapital juga digunakan sebagai huruf pertama dalam nama geografi. Sebagai contoh, Asia Tenggara. A dalam Asia ditulis huruf kapital, T dalam Tenggara ditulis dengan huruf kapital. Dengan catatan, huruf pertama nama geografi yang bukan merupakan nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital. Sebagai contoh, berlayar ke Teluk. Catatan yang kedua, huruf pertama nama diri geografi yang dipakai sebagai nama jenis tidak ditulis dengan huruf kapital. Sebagai contoh, Jeruk Bali. Catatan yang ketiga, nama yang disertai nama geografi dan merupakan nama jenis dapat dikontraskan atau disejajarkan dengan nama jenis lain dalam kelompoknya. Tidak ditulis dengan huruf kapital. Misalnya, kunci Inggris, kunci tolak, dan kunci ring mempunyai fungsi yang berbeda. Berikut yang bukan merupakan nama jenis. Dia mengoleksi batik Cirebon, batik Pekalongan, batik Solo, batik Yogyakarta, dan batik Madura. C dalam Cirebon, P dalam Pekalongan, S dalam Solo, Y dalam Yogyakarta, dan M dalam Madura ditulis dengan huruf kapital karena bukan merupakan nama jenis. Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata, termasuk kata ulang bentuk sempurna dalam nama negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk. Sebagai contoh, Republik Indonesia, R dalam Republik ditulis kapital, I dalam Indonesia ditulis kapital. Contoh yang kedua, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, M dalam Majelis ditulis kapital, P dalam Permusyawaratan ditulis dengan kapital, R dalam Rakyat ditulis kapital, R dalam Republik ditulis kapital, I dalam Indonesia juga ditulis dengan kapital. Huruf pertama pada setiap kata termasuk unsur kata ulang sempurna dalam judul buku, makalah, artikel, karangan, majalah, maupun surat kabar ditulis menggunakan huruf kapital. Namun, pada kata tugas seperti kata di, ke, dari, dan, yang, untuk, yang tidak terletak pada posisi awal, tidak ditulis menggunakan huruf kapital. Contohnya dalam kalimat, tulisan itu dimuat dalam majalah Bahasa dan Sastra. Huruf T dalam kata tulisan ditulis menggunakan huruf kapital karena merupakan huruf pertama pada awal kalimat. Kemudian huruf B dalam kata bahasa dan huruf S dalam kata sastra ditulis menggunakan huruf kapital karena merupakan judul majalahnya. Kemudian huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, atau sapaan ditulis menggunakan huruf kapital. Contohnya pada penulisan singkatan gelar sarjana hukum yaitu S kapital, titik, H kapital, titik. Kemudian, huruf pertama kata hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, adik, kakak, paman, atau ungkapan lainnya yang digunakan dalam penyapaan atau pengacuan ditulis menggunakan huruf kapital. Contohnya dalam kalimat, Dendi bertanya, itu apa bu? Huruf B dalam kata bu ditulis menggunakan huruf kapital karena merupakan penyapaan. Selanjutnya, ada beberapa catatan mengenai poin ke-13 tentang ketentuan penulisan huruf kapital. Yang pertama, istilah kekerabatan berikut bukan merupakan pengacuan atau penyapaan. Seperti yang ada di contoh, kita harus menghormati bapak dan ibu kita.
Huruf B dalam kata bapak tidak ditulis menggunakan huruf kapital, dan huruf I dalam kata ibu tidak ditulis menggunakan huruf kapital. Kemudian, catatan yang kedua, kata ganti Anda ditulis menggunakan huruf kapital. Contohnya, apakah Anda sudah mengerti? Huruf A dalam kata Anda ditulis menggunakan huruf kapital. Ini adalah huruf miring. Di dalam buku penulisan umum ejaan bahasa Indonesia, huruf miring memiliki 3 ketentuan, yaitu yang pertama, penulisan untuk judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip. Sebagai contoh, buku karangan Tiriliye yang berjudul Hujana adalah buku kesukaan saya. Di dalam contoh tersebut, penulisan judul buku Hujana menggunakan huruf miring. Yang kedua adalah penulisan yang bertujuan untuk menghususkan atau menegaskan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Contohnya, kata positif diakhiri huruf F. Dalam contoh tersebut, penulisan kata positif dan F ditulis dengan huruf miring karena bertujuan untuk menegaskan kata dan huruf tersebut. Dan yang ketiga adalah ketentuan untuk penulisan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Contohnya, upacara ngaben adalah upacara pembakaran mayat di Bali. Dalam contoh tersebut, penulisan kata ngaben menggunakan huruf miring. Selain ketentuan-ketentuan yang tadi disebutkan, huruf miring juga mempunyai catatan-catatan penting untuk diingat. Yang pertama adalah nama diri seperti nama orang, lembaga, atau organisasi baik dalam bahasa daerah maupun bahasa asing tidak ditulis dengan huruf miring. Contohnya pada kalimat yang satu ini, yaitu Johnny Su memiliki cita-cita untuk melanjutkan studi di Harvard University. Kata Harvard University tidak ditulis dengan huruf miring karena Harvard University merupakan nama diri. Lalu berikutnya, naskah yang ditulis tangan atau ditulis menggunakan mesin tik yang tidak ditulis dengan komputer menuliskan bagian yang akan cetak dengan huruf miring merupakan garis bawah. Contohnya pada kalimat satu ini, kerentanan remaja terhadap cybercrime di era globalisasi. Kata cybercrime tidak ditulis dengan huruf miring, melainkan dengan garis bawah. Lalu yang terakhir adalah kalimat atau teks berbahasa asing atau berbahasa daerah yang dikutip secara langsung dalam berbahasa Indonesia ditulis dengan huruf miring. Contohnya pada dua kalimat yang satu ini. Kalimat yang pertama merupakan benua Amerika pertama kali ditemukan oleh seorang pelaut bernama Christopher Columbus dan sampai saat ini mendapat julukan sebagai The Land of Uncle Sam. The Land of Uncle Sam merupakan kutipan secara langsung, maka The Land of Uncle Sam ditulis dengan huruf miring. Lalu kalimat yang kedua adalah Ingarso Sum Tulada Ing Madya Mangun Karsa Tuturi Handayani merupakan semboyan pendidikan nasional Indonesia yang dituliskan pertama kali oleh Bapak Pendidikan Nasional yaitu Ki Hajar Dewantara. Kalimat Ingarso Sum Tulada Ing Madya Mangun Karsa Tuturi Handayani merupakan kutipan secara langsung dalam bahasa asing, maka kalimat itu ditulis dengan huruf miring. Saya akan menjelaskan mengenai tata cara penulisan huruf tebal. Yang pertama, huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian dalam karangan seperti judul, bab, ataupun subbab. Contohnya yakni judul implementasi algoritma BCO B-colon optimization dalam penyelesaian traveling salesman problem. Itu ditulis dalam huruf tebal. Selanjutnya bab 1 pendahuluan, bab 2 dasar teori ditulis dalam huruf tebal. Kemudian subbab A algoritma, B graf ditulis dalam huruf tebal. Yang kedua ada huruf tebal dalam cetakan kamus. Penggunaan huruf tebal dalam cetakan kamus berfungsi untuk menuliskan lema dan sublema. Selain itu, huruf tebal ditujukan untuk menuliskan lambang bilangan yang menyatakan polisemi. Polisemi sendiri ialah suatu kata yang bermakna lebih dari satu. Contohnya itu ada pakai, yang artinya mengenakan, dibubuhi dengan. Selanjutnya ada memakai, yang artinya mengenakan, menggunakan, mempergunakan, mematuhi, mengindahkan, memerlukan, menghabiskan, dan sebagainya. Selanjutnya yang ketiga ada huruf tebal pada kata yang ditulis miring. Pada kata yang telah ditulis miring, huruf tebal dapat digunakan.
Ada beberapa contoh seperti arti kata et pada ungkapan divide et impera adalah dan. Pada kata divide et impera, et-nya ditulis dalam huruf tebal. Kemudian, suku kata logi pada kata psikologi menunjukkan suatu keilmuan yang dapat dipelajari dalam hal berhubungan dengan perilaku kejiwaan manusia. Logi pada kata psikologi ditulis dengan huruf tebal. Yang terakhir, kata adenium pada nama ilmiah Kamboja, yaitu Adenium obsceum, yang menunjukkan kata genus. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Satri. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan ketentuan penggunaan huruf tebal yang keempat. Huruf tebal tidak dipakai dalam cetakan untuk mengkhususkan huruf, kata, bagian kata, atau kelompok kata. Nah, untuk penulisannya sendiri, kita menggunakan huruf miring, bukan huruf tebal. Berikut contohnya. Nah, di sini saya menyebutkan bahwa nama ilmiah jeruk adalah citrus. Citrus sendiri merupakan nama ilmiah dari jeruk yang kita tegasi dalam kalimat. Untuk itu, kita menuliskannya dengan huruf miring. Nah, ada satu lagi ketentuan dalam penulisan huruf tebal. Dalam tulisan tangan atau secara manual, huruf atau kata yang akan dicetak tebal, kita beri garis bawah ganda. Kenapa? Hal tersebut akan mempermudah kita dalam menuliskan huruf tebal secara manual. Apabila kita menulisnya dengan huruf tebal secara manual, hal tersebut akan mempersulit kita dalam menuliskannya. Baik teman-teman, mungkin itu saja materi dari kelompok kami. Apabila kami ada salah kata, kami mohon maaf. Semoga ilmu yang kami berikan dapat bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.